Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jansel Rendiana sebagai moderator dari kelompok 3 dengan tema penataan organisasi perangkat daerah berbasis otonomi daerah. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu Anggita Namira Oktarina, Yuliana Putri, Melisa Sapira, Pratiwi Gustia Anggraini, dan Indania Muslina. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian pertama, yaitu A. Otonomi organisasi. Menurut Prasojo tahun 2005, untuk dapat melaksanakan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah kabupaten dan kota harus memiliki otonomi internal yang meliputi otonomi organisasi, otonomi kepegawaian, otonomi keuangan, dan otonomi perencanaan. Otonomi internal tersebut, baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sudah termasuk kewenangan atau urusan yang diserahkan kepada daerah otonom. Desentralisasi fiskal, otonomi organisasi, otonomi kepegawaian dan perencanaan adalah dalam rangka empowering manajemen dan administrasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Komposisi tersebut menunjukkan adanya dua elemen dasar pemerintah daerah, yaitu kepala daerah dan perangkat daerah. Organisasi dalam perspektif. Menurut Etzioni 1964, efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Organisasi adalah sesuatu yang abstrak, sulit dilihat tapi bisa dirasakan eksistensinya. Sebagai akibatnya, organisasi didefinisikan sesuai dengan konteks dan perspektif orang yang mendefinisikannya. Kemudian, struktur organisasi menurut Henry Mintzberg. Yang pertama, strategi efek yang berfungsi sebagai koordinator keseluruhan aktivitas organisasi. Yang kedua, operating core yang bertugas yang melakukan pekerjaan pokok dari organisasi. Yang ketiga, model lain yang menjabati strategi efek dan operating core. Yang keempat, teknostruktur yang berfungsi sebagai analisis dan penyusun standar. Yang kelima, supporting staff yang berfungsi sebagai pendukung kehidupan organisasi. Kemudian karakteristik organisasi. Yang pertama, punya maksud tertentu dan merupakan kumpulan berbagai macam manusia. Yang kedua, punya hubungan sekunder. Yang ketiga, punya tujuan khusus dan terbatas. Yang keempat, punya kegiatan kerjasama pendukung. Yang kelima, terintegrasi dalam sistem sosial yang lebih luas. Yang keenam, menghasilkan barang dan jasa untuk lingkungannya. Yang ketujuh, sangat berpengaruh atas setiap perubahan lingkungan. Saya akan menjelaskan mengenai model organisasi yang dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam penataan organisasi perangkat daerah. Yang pertama itu adalah model organisasi sintesa, yang merupakan aplikasi model sintesa, yaitu tersusunnya struktur organisasi perangkat daerah yang ramping, datar, dan efisien tetapi adaptif dan responsif. Lalu ada struktur organisasi pemerintah daerah model Mintzberg, yang mana struktur organisasi pemerintah daerah model ini merupakan kombinasi dari birokrasi profesional dan struktur divisional. Dan yang ketiga adalah penataan perangkat daerah perspektif Reinventing Government and Governance. Ciri-ciri dari good governance sendiri mencakup yang pertama ada partisipasi, yang kedua rule of law, transparansi, responsivitas, orientasi persamaan, ada efektivitas dan juga efisiensi, akuntabilitas dan wawasan strategis. Implikasinya, perangkat daerah yang terbentuk dalam perspektif Reinventing Government ini dan good governance adalah sesuai dengan potensi keunggulan daerah sehingga terbentuk organisasi perangkat daerah yang adaptif dan responsif. Lalu yang keempat adalah organisasi pemerintah daerah bertumpu pada kewenangan. Kewenangan yang didesentralisasikan kepada daerah otonom mencakup kewenangan wajib dan kewenangan opsional dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Lalu yang kelima adalah struktur organisasi berbasis human capital. Sumber daya dalam aparatur atau birokrasi merupakan human capital sebagai model dan aset organisasi yang utama untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Restrukturisasi perangkat daerah bertumpu pada PP nomor 41. Dalam usaha menata organisasi perangkat daerah yang efektif, sejak tahun 2000,
Pemerintah telah mengeluarkan 3 peraturan pemerintah. Ketiga peraturan pemerintah itu yakni PP nomor 84 tahun 2000, kemudian diganti dengan PP nomor 8 tahun 2003, dan kedua PP tersebut sebagai pelaksana amanat UU nomor 22 tahun 1999. Kemudian, dengan diberlakukannya UU nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU nomor 22 tahun 1999. Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan PP nomor 41 tahun 2007 dalam koridor tahapan operasional pelaksanaan kebijakan desentralisasi yang direncanakannya. PP nomor 44 tahun 2000 menggunakan pendekatan akomodatif. Mengacu pada pasal 2, PP nomor 84 terdapat sejumlah pertimbangan dalam membentuk organisasi perangkat daerah, yakni A. Kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, B. Karakteristik potensi dan kebutuhan daerah, C. Kemampuan keuangan daerah, D. Ketersediaan sumber daya aparatur, E. Pengembangan pola kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga. D. Penataan dinas untuk daerah otonom. Dinas daerah adalah peranata penyelenggara urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada daerah otonom. Disebutkan dalam pasal 14 ayat 1 pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Selanjutnya, pada ayat 2 disebutkan bahwa dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Merujuk pada kedudukan dan tugas dinas tersebut, disarankan bahwa harusnya penyusunan organisasi perangkat daerah diawali dengan penyusunan dan penetapan jumlah dan nomenklatur dinas daerah, baru kemudian ditetapkan badan dan kantor atau LTD, serta bagian dalam sekretariat daerah yang berfungsi sebagai support staff dan teknostruktur. Yang pertama ada penyusunan dinas daerah berwawasan lingkungan. Sebagai wadah penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan proses interaksi, dinas daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih banyak menekankan pada aspek lingkungan. Menurut Bryan and White tahun 1987, lingkungan menjadi lebih penting untuk organisasi publik karena dua hal. Yang pertama, ada lingkungan dapat menyediakan sumber-sumber daya. Yang kedua, ada lingkungan dapat membatasi kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kedua, ada penyusunan dinas bertumpu visi strategis. Dengan bertumpu pada visi strategis, maka organisasi perangkat daerah atau dinas-dinas yang dirancang adalah sebagai organisasi yang digerakkan oleh visi misi atau oleh Osborne dan Gebler tahun 1992 disebut pemerintahan yang berorientasi pada misi dalam perspektif manajemen strategis. Struktur organisasi yang baik adalah bergantung pada strategis. Menurut Pierce and Robbins tahun 1997, yang artinya organisasi yang sesuai dengan rencana strategis akan mendorong keberhasilan dengan baik, menurut Ismail tahun 2002. Yang ketiga ada struktur dinas daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Struktur organisasi dinas yang dikonstruksi Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 dilihat dari hubungan wewenangnya adalah terdiri atas wewenang lini atau line authority dan wewenang staff atau staff authority. Wewenang ini dimanifestasikan dalam rantai komando standar dari kepala dinas sampai tempat aktivitas dasar organisasi dinas dilaksanakan. Wewenang lini terutama didasarkan pada kekuasaan sah atau urusan wajib. Wewenang staf berkaitan dengan pemberian pelayanan dan saran pada pejabat lini. Staf dapat membantu pejabat lini saran perencanaan dan juga implementasi kebijakan, monitoring, dan pengendalian serta keuangan. Itulah penyampaian dari kelompok 3. Saya selaku moderator memohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.